Hello everyone. Oke, I'm so sorry ya, lama sekali tidak upload karena memang lagi sibuk dengan kelas private, lagi full schedule. Dan ini pun belum bisa ngedit, akhirnya mutusin untuk upload kayak gini. Yang penting teman-teman bisa lanjut belajar. Nah, pembahasan kita kali ini langsung ya, langsung saya bahas pas nge-record ini juga, pas ngerekam ini juga. Jadi, pembahasan ini adalah untuk teman-teman pelaut yang baru belajar bahasa Inggris, oke? Ataupun teman-teman yang sudah bisa bahasa Inggris atau udah bisa ngomong gitu ya, tapi belum bisa menggunakan tenses dengan baik. Maka kali ini kita langsung bahas. Oke. Yang pertama cara mengatakan sudah dalam bahasa Inggris. Jadi kayak kalau kita mau bilang saya sudah makan, saya sudah minum, caranya gimana? Maka cukup menggunakan already, sudah, already. Contoh, caranya simple ya. Saya sudah makan, berarti contoh saya sudah makan. Maka kita cukup translate, saya itu apa? Saya, I. Oke, sudahnya already makan, ate. Berarti I already ate gitu. Oke. Contoh, kamu sudah tidur. Kamu sudah tidur. Berarti you already tidur apa? Sleep. Yes. You already sleep. Oke. Maka penggunaannya cukup seperti ini aja. Simple. Ini yang belum belajar tenses ya, yang belum bisa menggunakan tenses, maka cukup menggunakan ini untuk membantu teman-teman dalam berkomunikasi berbahasa Inggris. Oke, jadi cukup ditambahi already. Terus kalau menyatakan belum bagaimana gitu ya? Belum. Belum itu bahasa Inggrisnya not yet. Not yet. Kalau sekedar bilang belum gitu ya, maka cukup jawabnya not yet gitu ya. Tapi kalau mau bikin kalimat, contoh saya belum makan. Maka caranya adalah I not yet eat. Gitu ya, gini ya seharusnya ya. Tapi lebih bagusnya cara penempatannya gini. I not eat yet. Jadi eat-nya di tengah. Di antara not sama yet. I not eat yet. I not eat yet. Mama, kalau I not yet eat bisa dimengerti, tapi nggak umum gitu ya digunakan seperti itu. Kamu belum makan, berarti you not makan apa tadi? Eat ya. You not eat yet. Kamu belum makan. You not eat yet. Oke. Terus kalau umpama kapten belum datang gitu ya. Kapten belum datang. Oke, berarti kita pakai master aja ya. Master not. Datang apa? Datang come. Datang itu come. Master not come yet. Master not come yet atau captain not come yet. Oke. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di komen ya. Terus yang ketiga, kalau kita mau bilang, yang ketiga, kalau kita mau bilang mau bilang baru saja,
Baru saja ini kita nggak menggunakan new ya, yang tulisannya NEW itu, tapi kita menggunakan just now. Just now. Nah, kita menggunakan ini. Contoh, kalau saya mau bikin saya baru saja bangun, Mama. Saya baru saja bangun. Maka kita bisa mentranslate-nya I just now wake up. Bangun itu wake up. Boleh pakai I just now wake up, atau bisa juga I just wake up. Jadi now-nya kita hilangin, boleh. Ya, I just wake up. Boleh. Mau pakai just now wake up juga boleh, I just wake up juga boleh. Kalau takut nanti kalau pakai I just wake up, karena just itu kan artinya bisa hanya ya. Takut umpama saya hanya bangun gitu, takut misunderstanding atau salah paham, maka pakai yang lengkap. I just now wake up. Oke. Contoh lagi, saya baru pulang, atau saya baru selesai gitu ya. Saya baru selesai. Selesai itu apa? Finish. Yes, finish. Berarti I just now finish. Atau bisa juga I just finish ya. I just finish. Karena sering juga orang pakai I just finish. Oke, contoh lagi. Budi, mohon maaf ya kalau ada yang namanya Budi, ini hanya contoh. Budi baru mandi. Budi baru mandi, berarti Budi just take shower atau take a bath. Take a shower ya. Budi just boleh, Budi just now take a shower, atau Budi just take a shower juga boleh. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan komen ya. Oke, sekali lagi ini untuk teman-teman yang belum paham tenses ataupun pernah belajar tenses tapi bingung menggunakannya ya. Oke, maka bisa menggunakan ini dulu solusinya. Terus terakhir, kalau teman-teman mau bilang pernah itu apa? Ever. Pernah ever. Sama saya pernah berlayar ke Medan, contoh. Berarti tinggal ditranslate kayak bahasa Indonesianya ya. So simple. Saya pernah berarti I pernah apa? Ever. I ever sail to Medan. I ever sail to Medan. Atau kamu pernah membeli pakaian di Korea umpama. Berarti kamu pernah, berarti you pernah apa? Ever. You ever buy pakaian itu clothes di Korea, in Korea. Nah, kalau mau menyatakan di gitu ya, di terus Korea itu kan nama negara, maka kita menggunakan in. You ever buy clothes in Korea, tidak menggunakan at. Oke, next. Oke, jadi tinggal ditambahi ever aja ya. Terus yang kelima ada never. Never, tidak pernah. Pama,
Saya tidak pernah menelpon kamu. Maka ini kita garis miring dulu. Saya tidak pernah menelpon kamu. Berarti kalau kita translatekan, I tidak pernah itu never. I never call you. Saya tidak pernah menelpon kamu. Atau kamu tidak pernah minum kamu tidak pernah bekerja di Korea, umpama. Berarti you tidak pernah never bekerja, work in Korea. Nah, you never work in Korea. Jadi tinggal ditranslate aja ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, kita lanjut. Oke, sekarang kita lanjut poin ke-6 yang mau kita bahas. Ini pengetahuan umum aja ya. Jadi kalau kita mau bilang terima kasih, ini ada beberapa cara dalam bahasa Inggris untuk menyatakan terima kasih. Pertama bisa, ini yang informal ya, thanks, atau bisa juga many thanks. Terima kasih banyak nih artinya many thanks. Terima kasih banyak. Ini informal ya. Terus bisa juga thanks a lot. Ini sama artinya terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terus kalau formal bisa dipakai thank you so much gitu ya. So, thank you very much, ini formal. Terima kasih banyak. Oke. Formal dan kayak lebih sopan gitu. Terus, tapi bisa juga kita pakai dalam kegiatan informal atau aktivitas informal. Terus cara ngejawabnya gimana gitu ya? Cara ngejawab terima kasih, ngeresponnya, atau kita kalau dalam bahasa Indonesia itu kita jawabnya sama-sama gitu. Sama-sama. Nah, yang pertama kita bisa yang umum sering dipakai, mungkin yang pernah kalian dengar, you are welcome. Ini ya. Terus ini bisa formal, bisa informal, dan sangat-sangat umum dipakai. Kalau saya suka pakai ini anytime, tapi ini informal ya. Situasinya biasa aja gitu, anytime gitu. Terus bisa juga kita menggunakan my pleasure dengan senang hati gitu. Atau bisa juga kita gunakan don't mention it. Ada beberapa lagi ya. Ini saya kasih yang umum aja. Don't mention it. Nah, don't mention it ini sama kayak seumpama nih kalau kita bilang makasih ya, terus kita jawab nggak usah, maksudnya nggak usah makasih gitu loh, nggak usah disebut makasih ya gitu maksudnya. Don't mention it, nggak usah dibilang gitu. Nah, maksudnya kayak gitu. Oke. Terus poin yang ke-8 adalah kalau mau nanya bagaimana kabarmu, kita biasanya sering menggunakan how are you. Boleh how are you ini bisa formal bisa informal ya, dan sudah sering sekali kita pakai.
Atau bisa juga how is it going? How is it going? Ini juga bisa. Bisa juga how have you been? Nah, sebenarnya banyak sekali ya. Mungkin bisa dibantu ditambah di komen ya. Pertanyaan bagaimana kabarmu? How have you been? Ada banyak sekali. Oke, ini sama-sama artinya bagaimana kabarmu. Terus cara menjawabnya bagaimana gitu ya. Cara jawabnya yang pertama kalau kita mau jawab baik gitu. Baik. Nah, baik kita bisa cara ngerespon ya, respon. Kalau kita mau bilang baik gitu, baik, maka teman-teman bisa menggunakan I'm good. I'm good. Atau I'm great. Boleh. Ini sama artinya saya bagus gitu ya. Baik lah, kondisinya bagus gitu. I'm okay. Gitu boleh. Tanpa I'm juga boleh. Langsung good, great, okay gitu juga boleh. Oke. Atau kalau terus nggak begitu baik gitu ya, atau agak baik gitu, bisa menggunakan pretty good. Ini artinya agak baik, pretty good. Terus bisa juga pakai not so bad, nggak terlalu buruk gitu kan ya, kayak gitu. Atau not really good gitu ya, nggak terlalu baik gitu, boleh juga. Nggak begitu baik, intinya lumayan lah gitu. Terus kalau menjawab buruk gitu, buruk gimana gitu ya, maka cukup menggunakan bisa langsung I'm not good, I'm not okay, boleh. I'm not great. Nah, tapi bisa juga menggunakan I'm bad. Ini artinya saya buruk ya, bad itu buruk artinya. Oke. Terus kalau kita mau bilang saya sakit gitu ya, maksudnya kondisinya ini saya sakit gitu. Sering dengarkan I'm sick. Saya sakit. Atau sehat gitu kan ya. Sehat. Berarti bisa menggunakan kalau saya sakit tuh I'm sick. Ini kan yang umum didengar ya, saya sakit. Atau bisa teman-teman menggunakan I'm unwell. Oke. Terus kalau sudah sehat bisa dibilang I'm well. Ini artinya saya sehat. Oke. Terus apa lagi ya yang mau saya sharing kali ini ya? Apa yang ada di pikiran saya aja ya yang saya sharingkan. Karena tidak ada planning yang gimana-gimana. Yang penting teman-teman belajar. Terus umpama teman-teman mau bilang nomor 10 berarti ya. Nomor 10. Terus teman-teman mau bilang ini. Teman-teman mau bilang geser dikit dong gitu ya. Move a bit please. Mama lagi duduk nih, geser dikit dong gitu ya. Geser dikit dong. Move a bit please, kayak gitu. Terus nomor 11-nya kalau mau bilang kalau teman-teman mau bilang bahasa Inggrisnya gini, let me see, biar saya lihat gitu ya, atau
sini saya lihat, nah gitu, biar saya lihat, nah gini, let me see, bisa juga. Oke, apalagi saya sudah nggak bisa mikir ya teman-teman ya. Kita selesaikan aja kelas kali ini. Next, kalau teman-teman suka dengan sistem seperti ini, next saya bikin lagi. Kalau menurut teman-teman cukup susah dimengerti, maka next saya edit seperti biasa ya. Tapi kayaknya kalau pas nggak ada waktu, saya bikin sistem seperti ini lagi. Oke. Oh iya, untuk latihan bicara bahasa Inggris, oke, boleh kita lanjut sedikit ya untuk latihannya dulu. Latihannya kita bikin cerita dulu. Ceritanya apa ya? Oke. Hari ini saya kan masih bingung, udahlah. Kita selesaikan aja kelasnya. Terima kasih banyak ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe.